Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah musalla al-barakah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama panjatkan puji syukur di malam yang ke-19, betul ya? Saya nggak pernah ngitung masalahnya. Alhamdulillah kita bisa hadir di mushola yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri sholat berjamaah Isya yang insya Allah nanti kita lanjutkan dengan sholat sunat tarawih yang disebut dalam hadis qiyamul lail. Salawat dan salam tentunya kita curah limpahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, juga seluruh pengikutnya. Insyaallah wabil khusus yang duduk hari ini, malam hari ini di mushola barakah, kita semua mendapatkan syafaatul uzma di yaumul qiyamah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati Bapak Ketua DKM Mushola Al-Barakah dan seluruh pengurusnya, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan lahir dan batin, sehat walafiat, diberikan kekuatan, kesabaran untuk mengelola dan mengajak atau dakwah syiar di mushola ini, sehingga mushola ini bisa dimaksimalkan tempat atau fasilitasnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang bersedekah, berinfak, menyalurkan sebagian harta untuk kemajuan agama di mushola ini, mudah-mudahan Allah lipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, jamaah mushola barakah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah berada di malam ke-19 Ramadan 1444 Hijriah, yang insya Allah sebentar lagi kita lebaran. Masih jauh ya. Mudah-mudahan kita semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang usia, berkah dunia wal akhirat, diluaskan rezekinya insyaallah. Alhamdulillah. Dan malam hari ini patut kita bersyukur yang kedua kali, malam ke-19 kita oleh Allah Subhanahu wa taala diringankan langkah kakinya untuk menuju ke mushola ini untuk melaksanakan qiyamul lail di malam ke-19 bulan Ramadan ini. Qiyamul lail yang dimaksudkan bulan Ramadan menurut Imam An-Nawawi, al-qiyamul lail di Ramadan adalah as-salatu tarawih, salat sunnat tarawih. Apa keutamaannya? Di dalam kitab Durratun Nasihin disampaikan bahwa keutamaan kita di malam 19 yang mengerjakan, menunaikan salat sunat tarawih, maka Allah angkat derajatnya nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak tanggung-tanggung, surganya surga Firdaus. Alhamdulillah. Jadi sungguh rugi yang sekarang mungkin ada di luaran sana tidak melaksanakan sholat sunat tarawih. Kalau malam pertama pasti saya yakin itu penuh ya, di mana-mana penuh. Tapi semakin lama, semakin sini semakin banyak kemajuan, insya Allah ya. Makin maju shopnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini di penyampaian kultum yang saya akan sampaikan insya Allah ini kaitannya dengan kriteria puasa kita, di mana menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa tahapan atau tingkatannya ada 3 macam orang yang berpuasa.
Dan diantaranya adalah puasa yang berkualitas adalah puasanya mereka orang-orang terdahulu atau salafus solih, orang-orang yang solih. Yang disebut dengan puasa yang berkualitas ini, seperti mana Allah sampaikan di dalam surat Al-Baqarah itu, menggunakan kalimat asyam, yang berupa asyam ini bukan hanya sekedar puasa kita nahan lapar dan haus saja, tetapi kita berpuasa seluruh anggota tubuh. Ini yang disebut puasanya puasa khusus. Wa ammal khusus fa huwa shaumus sholihin. Yang disebutkan puasa khusus ini adalah puasa orang-orang yang sholih. Jadi kita yang umat akhir zaman ini, kita hanya dapat mengejar tingkatan atau derajat sholihin. Sholihin ini akalnya sehat, berpikiran baik, tingkah lakunya pun baik, mengerjakan amalan-amalan baik. Itu orang-orang yang sholih sebetulnya. Nah, kemudian bahwa puasa yang disebut puasa orang-orang soleh terdahulu yang disebut puasa khusus, dan puasa ini berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak sekedar nahan lapar dan haus saja, tetapi seluruh anggota tubuh kita berpuasa. Apa yang dimaksudkan adalah kaful jawarih itu kafus sam'i wa kaful basari wa kaful lisan wa kaful yaddi wa kaful rijli wa kaful jawarihi anil asami. Jadi puasanya seluruh anggota tubuh ini, puasa dari pendengaran yang tidak baik, menahan ya. Puasa ini kan artinya menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari mulai terbitnya fajar waktu subuh dan sampai terbenamnya matahari waktu maghrib. Itu secara ilmu fikih ya. Sah puasanya seseorang menahan lapar dan haus secara fikih saja, tetapi nilainya di sisi Allah tidak ada pahala. Ya, mereka yang hanya puasanya hanya nahan lapar dan haus, yang puasanya dari hari pertama sampai hari ini mungkin belum sempurna, mari kita bersama-sama sempurnakan. Masih ada kurang lebih 11 hari lagi kita sempurnakan puasa ini dengan puasa yang khusus, puasa yang istimewa, puasa yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, puasa pendengaran, puasa daripada menahan mata dari penglihatan yang tidak diridhoi Allah, puasa lisan. Nah, ini yang paling bahaya ya. Puasa lisan ini, puasa mulut ini Bu ya. Puasa yang harus kita betul-betul mulut ini ditahan daripada berbicara yang tidak baik. Di antaranya Pak, itu bisa merusak pahala puasa kita ya. Al-ghanimah seperti apa? Ghibah ya. Dan sekarang ghibah ini bisa berbalik arah atau bisa berpindah ke tangan. Apa contohnya? Di media sosial. Di media sosial kalau ada berita yang belum valid, belum tentu kebenarannya, sudah kita share nih dengan ketikan tangan atau jari jemari, hitungannya detik. Dan itu betapa banyaknya ketika berita itu bohong atau hoax, tidak benar, maka sebanyak itu pula kita berbohong kepada orang lain dan berdusta, naudzubillah. Jadi rusaklah puasa kita. Namimah ya, kemudian janji palsu atau sumpah palsu, itu akan merusak pahala puasa kita. Maka lisan ini dipuasakan, ditahan dari perkara yang tidak baik. Kemudian tangan, kaki dan seluruh anggota tubuh ini kita puasakan di bulan Ramadan ini, sehingga puasa kita itu betul-betul berkualitas di hadapan Allah, tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus. Kamin shaimin laisa lahu min syiyami. Banyak orang sekali berpuasa di bulan suci Ramadan, tapi puasanya tidak dapat pahala di sisi Allah, tapi secara fikih sah dia puasa. Namun di sisi Allah tidak ada pahala illal ju'i wal atas, kecuali dia dapat lapar dan haus saja. Ya, jadi merugi kalau kita puasa seperti itu. Jadi ada kesempatan, dan jadikan, anggaplah puasa ini, bulan Ramadan ini bulan terakhir, bulan puasa yang terakhir untuk kita, sehingga kita betul-betul mengejar pahala dari Allah, kemudian meningkatkan intensitas pahala atau ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar apa yang Allah inginkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 183 menjadi la'allakum tattaqun, menjadi orang yang takwa secara personal, baik personal ataupun secara sosial, kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala bisa tercapai. Itu
poin pentingnya bagaimana kita mencapai ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ibadah puasa. Jadi mudah-mudahan puasa kita di hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai detik ini, sampai di hari ke-18 hari tadi diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai puasa yang berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, mungkin tidak panjang kalam saya berbicara. Mudah-mudahan apa yang disampaikan walaupun sebentar sedikit, mudah-mudahan ini bisa diresapi dan bisa kita amalkan. Mulai hari ini, mulai detik ini, mari kita sama-sama perbaiki puasa kita, puasa yang bisa menjadikan kita lebih takwa, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Demikian yang bisa disampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.